Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bemo, berkah mania official. Salam sejahtera buat kita semua. Episode cerita ngeri anak gunung kali ini bercerita tentang 4 orang yang bekerja dalam satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi persahabatan 4 orang ini, Panda, Bobby, Dion, dan Budi itu karena mereka suka makan siang bareng. Di waktu makan siang itu mereka berempat suka cerita bahwa mereka itu suka dengan alam. Nah, kebetulan si Panda ini pernah sekali naik gunung gede waktu kuliah. Jadi pada satu kesempatan Panda ngobrol dengan Dion, Budi, dan Bobby untuk mematangkan rencana mereka kalau benar-benar mereka mau naik gunung itu di akhir pekan aja setelah mereka kerja. Yang kebetulan kerja mereka itu di dalam satu perusahaan tapi beda departemen. Setelah memikirkan masak-masak, karena Panda juga sudah memberitahu kepada mereka bahwa kalau mau naik gunung itu perlu persiapan yang matang selain fisik, karena mental juga perlu. Karena naik gunung itu kita itu bukan mau menaklukkan gunung, kata Panda kepada mereka, tapi kita mau bertadabur alam dengan gunung. Kita mau bersilaturahmi. Dari awal memang Panda itu sudah mengingatkan dengan hati-hati pada 3 temannya kalau mereka memang benar-benar mau naik gunung itu harus mereka taati peraturan-peraturan yang tidak tertulis tersebut. Setelah berembuk, akhirnya Panda, Bobby, Dion, dan Budi memutuskan bahwa akhir pekan depan mereka akan naik Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Nah, selama seminggu itu mereka semua sehabis pulang kerja mereka latihan fisik. Yang kebetulan dekat kantor mereka itu ada sasana nge-gym. Mereka juga dalam waktu seminggu itu mereka mempersiapkan apa aja yang perlu mereka bawa. Seperti yang utama itu adalah tenda, flying set, kemudian kompor, makanan-makanan ringan, kemudian makanan yang membuat stamina menjadi kuat. Jangan sampai mereka lupa bawa juga. Pada hari H-nya, hari Jumat sore setelah mereka selesai kerja, mereka berempat naik taksi ke Kampung Rambutan. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya di Kampung Rambutan, mereka naik bus yang ke arah Cibodas. Selesai mereka sholat dan makan malam, itu dari Kampung Rambutan mereka naik jam 8:30 malam. Setelah perjalanan yang hampir
3 jaman mereka akhirnya sampai di Cibodas. Karena hari sudah larut, sampai sana kampung dan warung-warung yang biasanya masih ramai, malam itu hanya tinggal sedikit. Dan yang kebetulan ada satu warung yang masih buka. Mereka berempat kemudian melangkah ke sana. Ketika mereka berempat mau melangkah ke sana, Panda ngelihat bahwa Bobby agak kerepotan membawa kerilnya, karena di keril Bobby itu memang ada persediaan makanan dan minuman yang cukup banyak untuk dibawa oleh Bobby, karena setelah pembagian tugas itu Bobby yang membawa suplai makanan dan minuman. Dari jauh ketika Dion ngelihat Bobby kerepotan untuk mengangkat kerilnya, Dion pun ketawa. Sambil bercanda, Dion teriak, "Bob, kalau lu keberatan angkat kerilnya, udah, gua aja ngangkat ntar. Sekalian lu gua gendong sampai atas. Lemah banget lu," kata Dion sambil tertawa. Bobby dan Panda pandang-pandangan mereka berdua dengan senyum sambil tertawa sedikit. Bobby ngomong ke arah Panda, "Dah, gimana sih itu? Temen lu belum sampai atas udah belagu banget." Panda pun berkata pada Bobby, "Sabar Bob, lu tahu sendiri kan sifatnya si Dion, nggak di kantor, nggak di mana-mana, dia mah emang nyablak. Sabar ya." Walaupun hati Panda agak was-was dan sedikit takut, karena dari awal Panda sudah wanti-wanti kepada temannya. 3 temannya ini yang kebetulan belum pernah naik gunung. Panda sebagai leadernya sudah dari awal memberitahu jangan berkata sembarangan dalam area pegunungan yang akan kita hiking. Itu sambil membantu Bobby menaikkan keril ke atas punggungnya, mereka berempat kemudian jalan ke arah warung. Setelah melepaskan istirahat, makan dan minum, mereka berempat kemudian masing-masing punya kesibukan sendiri. Karena kalau melanjutkan jalan sampai ke pos pendaftaran di Tarentong itu masih terlalu dini hari. Dan proses simaksis juga kita sudah selesai. Jadi mereka berempat itu sebenarnya tinggal naik aja. Tapi karena Budi inginnya agak santai naiknya, dan dia juga pertama kali naik gunung gede, dan pertama kali juga naik gunung selama hidupnya, jadi Panda memaklumi kalau Budi itu untuk melepas lelahnya perlu dikasih waktu untuk istirahat. Dikala mereka berempat sedang istirahat, tiba-tiba dari arah kejauhan Panda melihat ada bapak-bapak tua yang berpakaian hitam dengan celana yang agak tinggi di bawah dengkul, celana pangsi, memakai ikat kepala, berjalan mendekati warung. Kemudian Panda
menegur duluan kepada Aki tersebut. Mang, mau kemana malam-malam? Sambil tersenyum, si Mamang berkata pada si Panda, "Ya Jang, mau cari yang anget-anget, mau ngopi." "Oh ya, kebetulan nih Mang, ada 2 kopi nih, yang satu nggak jadi diminum sama teman saya si Budi, dia mau tiduran dulu katanya. Sini Mang, duduk sama saya," kata Panda. Kemudian Mamang pun duduk jejer dengan Panda. Panda udah menawarkan rokok kreteknya kepada si Mamang. Setelah menyelutkan rokoknya, Mamang bertanya pada Panda, "Ini ujang-ujang mau pada kemana ini malam-malam gitu?" "Mau naik Gunung Gede Mang," kata Panda. "Itu sama teman saya tuh bertiga tuh yang lagi tiduran." "Oh, emang kenapa Mang?" Panda bertanya karena si Mamang tiba-tiba terlihat agak kaget ketika melihat keril yang ada di bawah kakinya si Dion. "Kenapa Mang? Kok tiba-tiba kaget?" kata Panda. "Iya, hati-hati Jang kalau naik gunung. Nanti Mamang cuma pesan sama ujang-ujang, kalau misalnya nanti sudah tidak kuat, jangan dipaksa ya, Jang. Nanti akibatnya malah buruk," kata si Mamang. Panda pun, "Iya Mang, memang kebenaran tuh teman-teman saya tuh 3 orang ini memang belum pernah naik gunung sama sekali. Kalau saya alhamdulillah pernah Mang sekali waktu saya kuliah." "Oh iya." Setelah ngobrol ngalor ngidul dengan si Mamang, kemudian si Mamang pamit setelah menghabiskan kopi dan rokoknya. Panda melihat dari arah kejauhan si Mamang berjalan ke arah utara jalan raya. Dan di saat itu Panda baru sadar bahwa dia lupa nanya nama si Mamang itu siapa gitu. Setelah Panda menghabiskan rokok dan kopinya, Panda kemudian membangunkan teman-temannya. Karena hari sudah beranjak pukul 1 pagi. Perhitungan Panda, mereka akan sampai di pos kandang badak sebelum subuh. Karena Panda tahulah kekuatan fisik mereka, jadi Panda bisa mengira-ngira bahwa dengan jam segitu mereka sampai di kandang badak sebelum subuh. Dengan perhitungan mereka akan sholat subuh dulu di situ pos kandang badak. Kemudian mereka akan istirahat sebentar, kemudian muncak ke Gede. Setelah mereka berempat mencuci mukanya, bersih-bersih, menghajat, Panda pun mulai berangkat dengan ketiga temannya. Di posisi depan itu Panda meminta Budi, kemudian di belakangnya ada Dion, kemudian Bobby, terakhir baru Panda. Perhitungan Panda,
Dia sebagai leader, dia di belakang, dia bisa mengawasi teman-temannya apakah mereka masih staminanya cukup kuat untuk lanjut atau tidak. Singkat waktu, setelah mereka melewati Tarentongan, kemudian Telaga Biru, terus melewati pertigaan pos Panyancangan dan air terjun Ciberem, jalanan di situ disusun masih enak jalannya karena melalui batu-batu yang sudah disusun oleh pihak pengelola Taman Gunung Gede Pangrango. Biasanya kalau pagi hari banyak wisatawan yang ke sana sampai ke air terjun Ciberem untuk melihat pemandangan, ada pos pemandangan di sana. Tapi malam itu Panda melihat bahwa Dion yang boleh dikatakan fisiknya lebih kuat, badannya lebih tinggi dan gede, agak terengah-engah membawa kerilnya. Jadi jalan agak lambat mereka berempat karena mengikuti langkah Dion. Akhirnya Panda memutuskan untuk, "Bud, lo pindah aja di belakang, di depan gue, biar si Panda yang yang di depan, si Dion, Bobby di belakangnya." Ya, terus setelah Budi pindah posisi, jalannya Dion itu masih tetap berat karena rasa dan hawa penasarannya. Panda pun mendekati Dion dan bertanya, "Lo kenapa, bro? Oh, jalan lu lama amat." "Nggak tahu nih, dah. Carrier gua terasa berat banget." "Hah? Masa sih? Kan lu cuma bawa itu, sesuai perjanjian lo yang hanya bawa tenda sama pakaian bersih." Nah, dia pun melihat Panda dengan memelas. "Nggak tahu dah. Dari awal tadi kita naik dari warung, keril gue tuh udah terasa banget kayak bawa batu 30 kilo. Ah, yang bener lo. Ya udah, lu mau tukeran aja sama punya gue." "Gak usah dah, biar aja. Mudah-mudahan gue kuat sampai atas." Setelah jalan dari pos Panyancangan ke arah Rawadenok sampai Batu Kukus, fisiknya si Dion kelihatan tambah lemah. Jalan pun tidak bisa cepat lagi. Malah bisa dikatakan agak tertati-tati. Oleh karena itu, Dion memutuskan kalau sampai nanti di kandang batu, kita buka tenda aja. Karena Panda ngelihat bahwa Dion sudah nggak kuat lagi membawa kerilnya. Kemudian setelah berjalan hampir 7 jam dari Parentongan, mereka sampai di kandang batu. Yang kebetulan di kandang batu malam itu tidak ada tenda-tenda lain, karena memang
Katanya kalau mau bikin tenda itu yang bagus di kandang badak, karena pertama ada sumber air, letaknya dekat dengan puncak, katanya hanya 2 jam dari kandang badak ke puncak. Di sana juga tempatnya luas. Kalau di kandang di kandang batu itu tempatnya nggak terlalu luas, sumber airnya juga agak jauh kalau kita mau ngambil. Juga tempatnya sempit. Tapi karena Panda ngeliat Dion sudah kelelahan yang amat sangat, maka Panda memutuskan untuk bikin tenda di situ. Pada pukul 1 dini hari itu, suasana di kandang batu itu sangat sepi, mencekam, gelap gulita. Sebenarnya Panda sudah merasa tidak enak akan situasi ini. Cuma dia bilang sama ketiga temannya nih enggak ya, agak ragu. Karena kalau misalnya Panda mengajak langsung turun kembali ke base camp, itu nggak mungkin. Karena faktor Dion sudah lelah banget kelihatannya. Kemudian setelah mereka mendirikan tenda dan brengsek, di situ Budi melihat keanehan pada Dion. Budi kemudian mendekati Panda dan ngomong, "Dah, lu lihat nggak perubahan nama Dion tuh dari warung sampai sini?" Si Panda, "Iya, gue ngeliat juga sih, Bud," kata Panda pada Budi. Tapi gue nggak enak ngomongnya, karena kan lu kan udah gue kasih tahu kan sebelum berangkat bahwa kalau ada apa-apa jangan ngomong, udah diam aja. Dan kita juga jangan ngomong yang nggak sopan. Kayak tadi kan si Dion kan walaupun dia bercanda ngomongnya tadi depan warung, tapi itu kan nggak pantas lah. Jadi kayak sombong gitu kan, Bu. Ya enggak, makanya tuh gue liatin tuh lihat. Si Dion tuh, lihat aja tuh, kebanyakan bengongnya daripada berinteraksi sama kita. Adapun melihat Dion, kemudian mendekatinya supaya dia mencegah agar Dion itu jangan kebanyakan melamun. Setelah mereka membuat api unggun untuk membuat makan malam, Panda berbisik-bisik sama Dion, nanyain gimana kondisinya. Awalnya Dion males jawab, tapi setelah Panda mendesak, gue nggak tahu dah, dari warung kita berangkat tadi itu carrier gue tuh berat banget, kayak ada yang gelendotin. Gue juga tadi waktu sampai di pos Panyangcangan, gue sempat ngeliat kayak ada bayangan besar gitu di balik pohon yang ada dekat pertigaan itu. Tapi gue ingat pesen lo, kita kalau ketemu apa-apa, kalau merasa apa-apa jangan ngomong, diam aja. Makanya gue diam aja. Sampai sekarang tuh gue masih kepikiran dah, itu makhluk apa ya? Karena makhluk itu ngeliatin gue kayak gitu amat gitu. Lu ngeliat gak? Panda sambil menggeleng ngomong sama Dion, gue gak lihat, Dion.
Mungkin karena gue lagi fokus kali ya, jagain supaya rute kita itu tetap, rute dan jamnya itu kita tetap sampai di kandang badak gitu. Iya udah, gue lihat banget tuh sosok gede, matanya merah. Gue sih sempat, dalam hati gue sempat istighfar terus gue pakai istighfar gitu. Nah, gue ingat kalau lagi ada begitu, gue banyakin istighfar sama sholawat. Ya udah, tapi lu jangan kebanyakan bengong dong, kata Pak. Nih makan dulu nih. Udah, mereka makan. Terus membersihkan badannya untuk persiapan istirahat. Karena Panda melihat bahwa Dion rasanya malam ini tidak bisa naik. Karena staminanya udah lemah banget. Ketika mereka mau bersiap tidur, tiba-tiba Dion masuk secara tiba-tiba ke dalam tendanya sambil menutup kepalanya dengan sleeping bag yang dia bawa, sambil teriak keras istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Membuat ketiga temannya yang lagi berdiri untuk siap-siap masuk tenda berlari mendekati. Di dalam tenda mereka melihat Dion sedang menutup kepalanya dengan sleeping bag yang dia bawa. Mereka bingung dan bertanya, kenapa? Kenapa Yon? Kenapa? Itu udah makhluk yang gue lihat di bawah tuh tadi ngikutin gue. Ya udah istighfar. Harus selawat. Mereka berempat kemudian istighfar bareng-bareng, salat bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Kemudian mereka selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dion terutama yang beristighfar dan salawatan karena Dion menyadari bahwa tindakannya di bawah itu, walaupun dia bercanda dengan Bobby, tapi rupanya itu juga tidak dibenarkan. Malam itu harusnya mereka tidur untuk mengembalikan staminanya mereka, terutama staminanya Dion. Tapi malam itu mereka tidak bisa tidur karena si Dion selalu teriak dengan kencang, beristighfar, bersalawat. Karena Dion bilang kepada teman-teman bahwa makhluk itu selalu ingin mendekatinya kalau dia tidak beristighfar dan bersalawat. Akhirnya setelah malam mencekam itu, dari bawah kedengaran suara azan. Disitulah baru Dion kelihatan lega sekali. Karena menurut cerita Dion, makhluk itu lari dan menghilang ketika mendengar suara azan. Setelah menunaikan salat subuh, mereka berempat menghangatkan badannya di depan api unggun yang kebetulan masih menyala. Karena malam itu memang mereka merasakan dingin sekali hawa di kandang batu. Bahkan
walaupun mereka sudah pakai jaket dan berselimut dengan sleeping bag yang mereka punya, mereka tetap merasakan hawa kedinginan. Tak lama kemudian kandang batu mulai terang, dan dari kejauhan Panda mendengar ada anak-anak pendaki gunung lainnya yang baru turun. Di situ Panda sempat menanyakan kepada rombongan yang baru turun itu, berapa jam kalau sekarang kita sampai ke puncak itu, waktunya berapa? Rombongan pendaki gunung itu yang kelihatannya mereka sudah biasa, mereka menjawab sekitar 5 jam dengan kondisi stamina yang bagus. Setelah mengucapkan terima kasih pada rombongan pendaki gunung itu, Panda pun kemudian bergabung kembali kepada ketiga temannya. Mereka kemudian berembuk karena melihat walaupun wajah si Dion sudah lega dan kelihatannya staminanya juga sudah agak pulih, tapi Panda masih meragukan karena ketiga temannya ini pendaki baru. Dari kandang batu sampai puncak itu diperkirakan dengan stamina dan pendakian yang baru untuk mereka bertiga itu bisa sekitar 7 jam. Kalau naik dan turunnya itu berarti sekitar 14 jam. Padahal di pos pendaftaran mereka hanya mendaftar untuk 1 malam saja di atas. Mereka akhirnya berembuk dengan serius karena perjalanan ini tidak bisa main-main. Harus diperhitungkan dengan matang. Kemudian ketiga temannya, Budi, Dion, dan Bobby bilang, terserah lu dah. Menurut lu gimana? Kita harus lanjut atau kita turun? Sebenarnya keinginan Panda itu sangat kuat untuk sampai ke puncak karena dia sendiri juga kangen dengan aura puncak ketika dia pernah mendaki waktu kuliah. Cuma karena melihat kondisi Dion yang semakin melemah, walaupun sudah duduk semalaman di kandang batu, akhirnya Panda memutuskan untuk yaudah kita berempat turun aja. Nanti di bawah baru kita bicarakan lagi. Akhirnya setelah mereka berkemas, bongkar tenda dan flyset, membersihkan sampah-sampah yang mereka bawa tadi malam. Setelah berjalan sekitar 5 jam dari kandang batu ke Tarentongan, akhirnya mereka sampai di base camp. Di base camp mereka melepaskan lelah sambil bersandar pada carrier-nya masing-masing, diam, gak bersuara. Karena terus terang Budi dan Bobby itu kecewa banget karena tidak merasakan pengalaman muncak pada pendakian pertama mereka.
Ketika sedang asik bersandar pada kerilnya, dari kejauhan Panda ngeliat mamang yang semalam ngerokok dan kopi bareng sama dia di depan warung. Kemudian berlari, Panda pun mendekati si mamang yang sedang duduk sendirian di emper jalanan, dengan pakaian sama dan ikat yang sama. Dan Panda dekati si mamang sambil, "Assalamualaikum, Mang." "Waalaikumsalam." "Ya, si Ujang udah balik?" "Iya, Mang. Bener, semalam nasihat mamang bener, Mang, kejadian. Jadi teman saya itu dari bawah sampai atas dia seperti bawa beban lebih dari 50 kilo, Mang," katanya. Mamang pun dengan tersenyum berkata kepada Panda, "Iya, Jang, itu kan karena teman kamu itu walaupun bercanda sudah sombong," bilang dari bawah pada teman yang lain. "Iya, Mang, memang Dion tuh memang begitu anaknya, Mang. Nggak di kantor, nggak di mana-mana, ya Mang dia nyablak, Mang. Iya, sebenarnya malam itu Mamang udah mau melarang kalian naik. Karena Mamang melihat bahwa di kerilnya Dion itu ada makhluk hijau berlendir, bertaring panjang sampai bawah. Itu nemplok di kerilnya teman kamu. Cuma kalau Mamang larang, kalian nanti malah penasaran, malah bingung. Lebih baik Mamang diamkan aja kalian naik." Dengan agak kaget, Panda pun bertanya pada Mamang, "Itu makhluk asli sini, Mang?" "Iya, kebetulan ketika teman kamu lewat, dia sedang lewat juga dengan teman-temannya." Dion pun dari kejauhan memandang Dion, yang memang sampai di bawah pun Dion masih kelihatan lelah banget bawa karirnya. Kemudian Dion bertanya lagi pada Mamang, "Gimana, Mang? Terusnya, apakah ini akan terus dibawa sama Dion sampai ke Jakarta?" Enggak sih, Jang," kata Mamang. "Biasanya setelah melewati perbatasan Cibodas, makhluk hijau berlendir itu akan pergi lagi ke tempat asalnya. Coba Ujang beli aqua biar nanti dikasih ke teman Ujang, biar hatinya dan staminanya jadi kuat lagi untuk berangkat pulang." Setelah Panda membelikan aqua, kemudian oleh Mamang diberikan doa kepada air tersebut, kemudian Panda pun dengan buru-buru mengucapkan terima kasih pada Mamang, kemudian berlari ke arah nyebrang jalan ke arah teman-teman yang bertiga. Sampai di seberang, Panda baru ingat. Panda sekali lagi lupa nanya nama si Mamang. Ketika udah sampai seberang jalan, dia baru keingetan untuk nanya nama. Pas dia lihat ke seberang jalan, si Mamang udah gak ada. Panda melihat ke kiri ke kanan jalan,
Siapa tahu Mamang sudah pergi, tapi nggak kelihatan. Padahal ketika Panda nyebrang jalan itu nggak sampai 20 detik. Panda pun langsung mengucapkan istighfar dan bersyukur bahwa dia dan teman-temannya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam itu. Setelah sampai ketika temannya, Panda pun memberikan botol yang sudah diberikan doa dari si Mamang kepada si Dion. Sisanya sesuai dengan petunjuk dari si Mamang, sisa air itu dipercikan ke kerilnya si Dion. Setelah mereka makan, minum, dan istirahat secukupnya, karena besok juga harus kerja lagi, Panda nanya sama Dion, gimana Yon, udah kuat belum? Dah, alhamdulillah gue udah kuat dah, yuk kita pulang, besok kan kita kantor. Ya udah, mereka pun kembali ke Jakarta dengan naik bus lagi. Sampai di kampung rambutan, ketika Dion akan mengangkat kerilnya, Dion langsung teriak kenceng banget sampai penumpang yang di dalam bus itu nengok ke belakang ke arah dia. Dion berteriak, alhamdulillah. Panda yang sudah tahu kejadian itu dari si Mamang cuma senyum aja. Cuma Budi yang sama Bobby yang, nah apa sih tuh anak, malu-maluin aja, teriak-teriak alhamdulillah. Kemudian setelah mereka turun dan ngopi-ngopi, ngerokok sebentar di warung, si Dion ngomong sama Panda, kiril gue gak terasa berat lagi loh dah. Ya udah, besok-besok kalaupun lu bercanda, lu jangan ngomong yang bersifat sombong lagi bro. Ini jadi pelajaran nih buat lo, terutama gue, kata Panda, bahwa kita memang di mana-mana itu harus seperti kata pepatah, jangan memandang rendah kepada yang lain. Di situ langit diinjak, bumi diinjak, langit dijunjung. Setelah mereka bersih-bersih di kamar mandi terminal Kampung Rambutan, mereka pun berpisah karena besok mereka seperti biasa akan ngantor. Nah, begitulah sahabat Berkah Mania Official. Mudah-mudahan cerita ngeri gagal muncak ini bisa kita ambil pelajarannya, bahwa dimanapun tempat kita harus hati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Semoga cerita ngeri gagal muncak anak gunung ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.